Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kun fi dunya ka'anna, Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan dirimu di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang lewat saja. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan pemahaman kepada kita semua apa yang beliau tangkap dari wasiat Nabi SAW itu. Lalu beliau mengatakan, idza asbahta fala tantadirul masa. Kalau kau tiba di pagi hari jangan tunggu sore hari. Wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Dan kalau kau tiba sore hari jangan tunggu pagi hari. Wa khudh min sihhatika limaradik. Dan maksimalkan masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa li hayatika qabla mautik. Dan kehidupanmu sebelum kau meninggal dunia. Maksudnya agar kau panen banyak nanti di akhirat sana pahala, balasan, derajat tertinggi di surga. Di kehidupan abadi selalu Allah hubungkan surga dengan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu untuk mendapatkan yang terbaik sana, penentunya sekarang. Tapi seorang muslim wajib memahami kalau mati sesuatu yang lazim, yang harus dia lalui, dan itu adalah awal segalanya bagi dia, karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi. Di dunia ini kita bisa berpisah dengan orang yang kita cintai. Orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal, bahkan seluruh lingkungan kita meninggal. Itu bisa terjadi. Tetapi prosesi mati itu akan membawa orang-orang yang sudah meninggal kepada kehidupan abadi, dan kita pun akan menyusul. Di sana tidak akan ada perpisahan selamanya. Asal tiketnya sama, yaitu iman dan amal saleh. Kalau di dunia ini pada saat melalui proses kematian tiketnya berbeda, yang satu beriman dan beramal saleh, yang satu justru berbuat kemaksiatan dan kufur, maka mereka akan berpisah. Akhirnya cuma ada dua, surga tempat kenikmatan abadi bagi yang patuh dan beriman, atau neraka tempat abadi bagi orang yang kafir. Tapi selama Anda berstatus muslim sama muslim, maka dipastikan Anda akan ketemu di surga nantinya. Ya. Kalau misalnya ada seorang muslim memiliki banyak dosa, tidak sempat bertobat sebelum meninggal, selama dia meninggal dalam keadaan Islam, dia tidak membatalkan keislamannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dibersihkan dulu dosanya, kemudian dia akan masuk ke dalam surga. Intinya kita akan ketemu di sana. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada yang meninggal dalam kondisi bayi kecil, atau meninggal dalam kondisi sangat tua, kecuali nanti akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Di sana nggak ada lagi masa tua, tidak ada lagi masa anak-anak, nggak ada lagi kematian, nggak ada lagi sakit. Di surga semuanya kehidupan abadi dan kenikmatan. Dan kita semua menuju ke sana. Jadi kalau kita fahami poin ini, tidak perlu ada kesedihan berlebihan dalam masalah wafatnya orang yang kita cintai. Karena mereka sedang menuju kepada Tuhannya dan mendahului kita. Tinggal bagaimana kita yang masih hidup ini menjadikan sebagai bahan muhasabah buat diri kita, agar kita ini ya, pada saat meninggal membawa yang terbaik. Sebagaimana yang kita jelaskan, kiat-kiat terbaik menghadapi alam kubur itu sendiri. Awal alam daripada akhirat. Dan juga kita bagaimana menambah amal-amal saleh buat kerabat dan orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Dengan sedekah, dengan memperbanyak istighfar, dan seterusnya. Allah menyebutkan dalam banyak Al-Quran, ayat Al-Quran tentang masalah kematian. Pasti terjadi. Gak mungkin kita luput dari itu. Mau Anda muda, mau Anda tua, mau Anda sehat, mau Anda sakit, mau Anda miskin, mau Anda kaya, mau Anda sudah selesaikan misi dan visi kehidupan Anda dari proyek misalnya bisnis atau jenjang pendidikan atau apa saja, atau Anda belum selesaikan, tetap akan meninggal pada saat ajal datang. Coba kita renungi sama-sama ayat-ayat yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Di situ Allah SWT tekankan semua akan meninggal dunia. Ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Ayat 26. Ayat 27-nya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tertinggal hanya wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itu yang akan tetap kekal. Jadi tidak ada manusia yang akan hidup abadi, nggak ada. Di dunia ini nggak ada. Pasti akan meninggal dunia. Cuma siapa yang mendahului yang lainnya. Cuma sebagaimana saya bahasakan tadi ya, kematian bagi seorang mukmin adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Justru dia akan menuju kepada kehidupan abadi.
Ibaratnya kita sedang antri sekarang untuk terbang menggunakan pesawat misalnya. Jasa penerbangan, hanya ada yang berangkat lebih dulu, jamnya, ada yang menyusul setelahnya. Ada yang beda hari, ada yang beda pekan, ada yang beda bulan, ada yang beda tahun, tapi semuanya akan menuju ke sana. Dalam surah Al-Mulk, ini dalil yang kedua, ayat 2-nya Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang telah menciptakan mati dan hidup, Allah menciptakan yang mati dan hidup untuk menguji, atau Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah sebutkan memang Allah ciptakan hidup dan Allah ciptakan mati. Jadi sebagaimana Anda rasakan hidup sekarang, Anda akan rasakan mati. Di dunia ini begitu. Sebagaimana Anda lapar, Anda akan kenyang. Sebagaimana Anda muda, Anda akan tua. Sebagaimana Anda sehat, Anda akan sakit. Itu sunnatullah. Sistem yang sudah Allah buat. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35 juga Allah pastikan. Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum engkau hai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW pun manusia terbaik mati. Dan Allah sudah mengatakan, sebelum kau hai Muhammad tidak pernah ada orang yang kami tinggalkan untuk hidup abadi. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Lalu ayat selanjutnya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan kepada kami. Jadi saksi bahasan kita, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ayat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW saja mati, apalagi yang lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat dalilnya, surah As-Sajdah ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, As-Sajdah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan hai Muhammad, malaikat maut yang diserahkan untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Pasti akan ada malaikat maut yang akan mewafatkan kita. Kemudian surah Qaf, dalil kelima, ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang kematian akan terjadi, dan mau nggak mau itu akan terjadi. Cuman saja saya katakan tadi, sekali lagi, orang beriman, orang muslim tidak perlu khawatir dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang perlu dia khawatirkan, karena dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Justru dia akan mendapatkan apa yang selama ini dia lakukan dari kebaikan-kebaikan, balasannya. Ya. Makanya, sebagian salafus salih itu, kalau ada di antara mereka yang mau wafat, mau meninggal, maka teman-temannya pada datang mengatakan, selamat, berita gembira buat kamu, selamat. Kok dikatakan orang mau meninggal selamat, berita gembira. Lalu mereka mengatakan, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan menerima hasil balasan dari kebaikan-kebaikan yang selama ini kau lakukan. Itu prinsip dasar orang beriman. Kita kembali kepada dalil Al-Quran. Dalil kelima surah Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratil maut atau proses pencabutan ruh itu dengan sebenar-benarnya, dan itu itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Jadi orang yang belum faham tentang konsep agama yang tadi kita sampaikan, kalau kematian adalah justru pintu kebaikan untuk dia menuju kepada kehidupan abadi, dan setiap muslim merindukan kematian karena dia akan menuju kepada kehidupan abadi, dia akan menerima balasan-balasannya, tentu dia akan ketakutan dengan kematian. Tapi kalau orang fahami seperti yang kami sampaikan tadi, maka kita akan persis seperti seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal radhiyallahu anhu. Beliau pada saat dia tanya tentang kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Dalil yang keenam, Al-Imran 145 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala
Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Artinya mereka akan meninggal dunia. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Artinya tidak akan mati sampai ajalnya datang yang sudah Allah tentukan. Barang sampai menghendaki pahala dunia, maksudnya balasan dunia, tidak mau berpikir akhirat, maka kami akan berikan dunia itu. Dan barang sampai menghendaki pahala akhirat, mau dapat masuk surga sehingga selama dunia patuh pada Allah, mengerjakan apa yang Allah perintahkan dari wajib dan sunnah, menikmati yang halal dan meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang patuh tadi. Saksi bahasan kita jelas di sini. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dengan izin Allah. Yang ketujuh surah Jum'ah ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Artinya, katakanlah hai Muhammad, sungguhnya kematian yang kamu lari darinya. Setiap orang selalu berusaha, kalau ditanya mau mati nggak mau. Orang kalau sudah sakit parah, ketakutan mau mati. Kata Allah, sungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Gak mungkin kita luput dari kematian tersebut. Di waktu dan tempat yang sudah Allah tentukan. Kemudian setelah itu, pada saat kamu setelah wafat, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam surah, dalil yang ke-8 surah Al-Munafikun. Ayat 11. Allah memastikan tidak akan diterlambatkan kalau ajal seseorang datang. Al-Munafikun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.